Tidak ada kamu, tidak ada aku, tidak juga ada mereka. Hanya Dia yang menampakkan diri dalam ribuan topeng segala eksistensi yang diadakannya. Inilah energi keajaiban daripada wahdatul wujud. Sebelum manusia terjebak dalam ilusi aku dan kamu, seluruh alam semesta adalah nyanyian harmonis dari satu jiwa. Tapi di mana rahasia ini disembunyikan? Mengapa hanya segelintir manusia yang memahaminya? Wahdatul wujud, penyatuan eksistensi yang pernah diajarkan oleh para guru sufi. Tetapi sepanjang perkembangan zaman, kita telah tahu ternyata ajaran ini sangat ditakuti oleh oknum-oknum tertentu. Mereka membungkusnya dengan ribuan tafsir, sampai kebenaran ini seperti mutiara yang terpendam di dasar lautan dogma. Tapi malam ini, kita kembali akan menyelaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebuah samudra yang tidak bertepi. Samudra itu murni, tidak bernama, tidak berbentuk. Lalu tiba-tiba samudra itu ingin mengenali dirinya sendiri. Kemudian ia menciptakan gelombang, yang mana setiap gelombangnya adalah cerminan daripada sifat keesaannya. Pada puncaknya, ombak itu berkata, "Aku ombak." Tetapi kemudian samudra berbisik dalam ruang kesunyian, "Kamu adalah aku." Pasir yang disentuh ombak itu pun berteriak, "Aku tanah." Samudra tertawa, "Kau juga aku." Begitulah zat yang mutlak, yang maha tunggal, yang maha esa, menciptakan alam semesta. Setiap atom, setiap galaksi, setiap diri manusia adalah gelombangnya. Tapi kita lupa, kita terjebak pada nama dan bentuk, hingga mengira bahwa gelombang bisa terpisah dari samudra asalnya. Syekh Ibnu Arabi, sang guru agung, beliau menggambarkannya dalam Fusus Al-Hikam. Allah adalah wajah segala sesuatu. Segala sesuatu adalah hijabnya, sekaligus manifestasinya. Artinya, ketika kamu melihat pohon, itu berarti kamu melihat sifat-sifat Allah yang tersamar dengan pohon. Ketika kamu bercermin, itu pun adalah bagian daripada sifat-sifatnya yang maha menghidupkan sebagai dirimu. Tapi ego dirimu berkata, "Ini aku dan ini milikku." Padahal di sini kita tidak ada lagi milik, hanya Dia yang mengadakan segalanya. Lalu di mana letak energi keajaibannya? Energi itu ternyata telah sedia adanya di dalam kesadaran kita, bahwa setiap kali kita mengucapkan "aku", sebenarnya itu adalah Dia yang berbicara melalui mulut kita. Setiap kali kita mencintai, itu pun Dia yang mencintai dirinya sendiri melalui diri kita. Inilah makna ayat, "Dia bersama kamu dimanapun kamu berada." Tetapi energi ini hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah fana,
hati yang telah lebur di dalam ruang kosong mutlak, seperti lilin yang rela meleleh agar cahayanya menyatu dengan sang matahari. Inilah realitas tertinggi. Pada saat dirimu telah menyadari wahdatul wujud, seluruh hukum semesta bekerja untukmu. Mengapa? Karena kamu tidak lagi terpisah dari sang maha pengatur segalanya. Sebab kamu sendiri adalah bagian daripada nafas sucinya. Tapi kamu harus berhati-hati, sebab ilmu ini seperti pedang bermata dua. Banyak orang yang tersesat karena salah memahaminya. Mereka mengira bahwa wahdatul wujud berarti aku adalah Tuhan, lalu sombong dan merusak. Padahal ketika Syekh Ibnu Arabi mengatakan maha suci Dia yang menampakkan segala sesuatu, padahal Dia adalah esensi mereka. Ini adalah pengakuan daripada ketiadaan diri, bukan pengakuan keagungan diri. Itulah mengapa para guru sufi seringkali menekankan bahwa dirimu harus mati sebelum mati. Kamu harus lenyap agar bisa ada. Kamu harus bukan apa-apa agar menjadi segalanya. Karena energi keajaiban ini hanya akan mengalir pada hati yang kosong daripada segala sesuatu, hati yang telah melebur di dalam kerinduan untuk kembali ke sumber cahayanya. Seperti garam yang larut di dalam air, ia tidak lagi terlihat, tetapi rasa asinnya meresap ke seluruh bagiannya. Makanya diam di dalam kekosongan yang penuh, karena tafakur bukan untuk mencapai sesuatu, tetapi untuk melepas segala sesuatu. Kosongkan dirimu dari nama, identitas, dan keinginan. Disitulah Dia akan mengisi dengan cahayanya. Seperti seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, di manakah Allah?" Sang guru kemudian menjawab, "Pertanyaanmu salah. Seharusnya di manakah yang bukan Allah?" Inilah inti wahdatul wujud. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada entitas yang terpisah darinya. Bahkan kegelapan di dalam hatimu adalah bagian dari cahayanya yang sedang bermain dengan dirimu sendiri. Jadi berhentilah mencari di luar dirimu, karena energi keajaiban itu telah ada di dalam kedalaman jiwamu. Di sanalah kamu akan menemukan diri yang tak pernah terpisah, seperti bayang-bayang yang menyadari ia adalah cahaya, seperti sungai yang memahami ia adalah laut, seperti kekasih yang akhirnya mengerti cinta adalah penyatuan dua jiwa yang tak pernah terpisah. Saudaraku, sang sejati, jika kamu masih mendengarkan suara ini, itu berarti Dia sedang memanggilmu untuk bangun dari mimpi panjangmu yang bernama dunia. Memanggilmu untuk mengingatnya kembali bahwa kamu adalah cahayanya, bahwa kamu adalah cerminnya. Energi keajaiban wahdatul wujud adalah rasa untuk dialami. Ia adalah perjalanan tanpa akhir, pulang ke rumah yang tak pernah kita tinggalkan. Lalu, masih adakah alasan untuk takut? Masih adakah ruang untuk kebencian? Jika semua adalah Dia, maka musuhmu adalah egomu sendiri. Deritamu adalah lagu cintanya. Kematianmu adalah pintu menuju keabadian yang sudah selalu ada di sini, di saat ini, di nafas ini, di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali Dia. Sekianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.